Bagaimana mungkin seorang pria yang dijuluki Bapak Republik dan diburu oleh intelijen dari 3 benua justru menemui ajalnya di ujung senapan tentara negaranya sendiri? Inilah misteri terbesar dalam sejarah revolusi Indonesia. Ia pernah menjadi buronan pemerintah kolonial di berbagai negara, berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di bawah bayang-bayang maut. Namanya tercatat dengan tinta merah dalam jaringan gerakan revolusioner internasional, menjadikannya sosok yang paling diwaspadai oleh imperium dunia. Pemikirannya bukan sekedar teori, melainkan kompas yang memengaruhi arah tajam perjuangan kemerdekaan Indonesia jauh sebelum proklamasi dikumandangkan. Namun, ironi sejarah berkata lain dengan cara yang sangat menyakitkan. Ia tidak gugur dalam medan laga melawan Belanda, dan ia pun tidak mati di tangan penjajah yang selama puluhan tahun mengejarnya. Ia justru dieksekusi oleh tentara Republik Indonesia sendiri, anak-anak kandung revolusi yang ia bidani. Namanya adalah Tan Malaka, seorang intelektual radikal, seorang pejuang yang selama puluhan tahun nyaris tenggelam dalam narasi sejarah resmi yang kaku. Mengapa namanya jarang disebut di buku sekolah kita? Mengapa kisahnya terasa seperti potongan teka-teki sejarah yang sengaja dihilangkan? Hari ini, kita akan membongkar perjalanan hidup Tan Malaka, tokoh yang dianggap pahlawan oleh rakyat, namun dianggap ancaman oleh penguasa. Lahir dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat, ia tumbuh dalam tradisi Minangkabau yang kuat akan intelektualitas dan budaya merantau. Sejak kecil, Ibrahim dikenal sebagai bocah yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Berkat kecemerlangan otaknya, ia mendapat kesempatan langka bagi anak pribumi saat itu, belajar ke Belanda pada usia muda. Di sanalah, di jantung Eropa, pemikirannya mulai mengalami metamorfosis. Ia menyaksikan langsung kontradiksi besar bagaimana bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan di negaranya sendiri justru menjadi penindas yang kejam di tanah kelahirannya. Ia melahap karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan pemikir-pemikir besar Eropa lainnya yang membuka cakramalanya tentang struktur kekuasaan dunia. Namun, Tan Malaka bukan sekedar kutu buku yang menyerap teori mentah-mentah. Ia melihat ketimpangan sosial yang nyata dan mulai meyakini bahwa kemerdekaan bukanlah sebuah hadiah yang bisa ditawar, melainkan sebuah keharusan yang harus diregut dengan tangan sendiri. Sepulangnya ke Hindia Belanda, ia terjun ke dunia pendidikan bagi kaum buruh dan aktif dalam pergerakan melalui Sarekat Islam. Langkah-langkah radikalnya mulai membuat pemerintah kolonial Belanda sadar bahwa ada ancaman besar yang sedang tumbuh dari pemuda ini. Aktivitas politiknya yang terlalu tajam membuat pemerintah kolonial gerah hingga akhirnya pada tahun 1922, Tan Malaka ditangkap dan dibuang ke pengasingan di Belanda. Namun, dinding pengasingan tidak pernah cukup kuat untuk memenjarakan semangatnya. Ia justru melebarkan sayapnya ke panggung dunia, terlibat aktif dalam Komintern, organisasi internasional yang mengordinasikan gerakan perlawanan kelas bawah di seluruh dunia. Dari pusat Moskow hingga ke jalanan Tiongkok, Filipina, hingga menyelinap masuk ke Asia Tenggara, hidupnya berubah menjadi pelarian abadi. Ia menjadi master dalam penyamaran, menggunakan berbagai nama alias untuk menghindari intelijen kolonial yang haus akan kepalanya. Namun, di tengah hidup yang berpindah-pindah dalam kesunyian dan kemiskinan, ia terus menulis. Lahirlah mahakaryanya, Madilog,
materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini bukan sekedar pamflet politik, melainkan upaya berani Tan Malaka untuk merombak mentalitas bangsa Indonesia. Ia mengkritik keras keterpakuan rakyat pada tahayul dan feodalisme yang menurutnya hanya akan melanggengkan penjajahan. Ia menginginkan revolusi yang paripurna, bukan hanya revolusi bersenjata untuk mengusir Belanda, tetapi juga revolusi cara berpikir agar bangsa ini mampu berdiri tegak dengan rasionya sendiri. Di titik ini, ia telah bertransformasi dari seorang aktivis menjadi seorang ideolog besar. 17 Agustus 1945, saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Tan Malaka muncul kembali dari kegelapan ke panggung politik nasional. Namun, kehadirannya membawa kegemparan. Visi politiknya tidak sepenuhnya selaras dengan jalan diplomasi yang ditempuh oleh Soekarno dan Hatta. Tan Malaka dengan tegas menolak setiap bentuk perundingan yang dianggapnya terlalu lembek dan menguntungkan posisi Belanda. Baginya, hanya ada satu harga, merdeka 100% tanpa kompromi sedikit pun. Ia percaya bahwa setiap meja perundingan hanya akan memberi waktu bagi penjajah untuk menghimpun kekuatan kembali. Melalui koalisi Persatuan Perjuangan, ia berhasil menggalang dukungan masif dari kalangan militer bawah dan rakyat jelata yang haus akan kedaulatan penuh. Namun, situasi saat itu sangatlah kompleks. Republik sedang terhimpit oleh agresi militer, ancaman disintegrasi, dan ekonomi yang luluh lantak. Dalam ketegangan yang memuncak, perbedaan strategi ini berubah menjadi perseteruan politik yang berdarah. Pada tahun 1946, sosok yang selama puluhan tahun memimpikan kemerdekaan ini justru dipenjarakan oleh pemerintah negaranya sendiri tanpa proses pengadilan yang jelas, hanya karena dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas. Periode 1948 hingga 1949 adalah tahun-tahun paling kelam dalam sejarah revolusi kita. Di tengah gempuran agresi militer Belanda dan bara konflik internal pasca peristiwa Madiun, atmosfer kecurigaan menyelimuti setiap sudut republik. Tan Malaka yang tetap setia pada garis perjuangan garis kerasnya, bergerak di wilayah Jawa Timur untuk terus mengobarkan semangat perlawanan tanpa kompromi. Namun, langkahnya terhenti di bulan Februari 1949. Di sebuah lokasi terpencil di Kediri, ia ditangkap oleh pasukan Divisi Brawijaya. Tak ada pengadilan terbuka yang memberinya ruang untuk membela diri. Tak ada catatan hukum yang menyertai penahanannya. Ia dieksekusi dalam senyap. Selama puluhan tahun, lokasi makamnya menjadi rahasia yang terkubur rapat bersama tanah yang ia cintai. Baru pada penelitian mendalam di dekade 2000-an, tabir gelap itu tersingkap. Tan Malaka memang tewas di tangan militer Republik akibat pusaran kecurigaan politik di masa perang. Kematiannya adalah salah satu tragedi paling getir dalam sejarah Indonesia. Seorang putra bangsa yang mengabdikan hidupnya untuk kemerdekaan harus gugur bukan oleh peluru musuh, melainkan oleh peluru bangsanya sendiri. Meskipun pada tahun 1963, Presiden Soekarno secara resmi menetapkannya sebagai pahlawan nasional sebagai bentuk pengakuan atas jasa besarnya, namun roda politik terus berputar. Pasca peristiwa 1965, rezim Orde Baru yang berkuasa mengambil garis tegas untuk menghapus segala narasi yang berbau kiri atau komunisme dari memori publik. Tan Malaka pun ikut tersapu dalam arus pembersihan sejarah ini. Walaupun faktanya ia sering berselisih ideologi dengan pimpinan PKI di masa hidupnya, label kiri sudah cukup untuk membuat namanya disingkirkan dari buku-buku pelajaran sekolah selama puluhan tahun. Ia menjadi sosok yang ada namun tiada,
fotonya jarang dipajang, dan perannya dalam revolusi hanya disebutkan sepintas lalu tanpa kedalaman. Sejarah dalam banyak hal seringkali menjadi alat bagi mereka yang sedang berkuasa untuk melegitimasi narasi tunggal. Dan dalam dinamika politik tersebut, Tan Malaka dibiarkan berada di wilayah abu-abu, seorang pahlawan yang eksistensinya sengaja disamarkan agar tidak mengganggu tatanan narasi resmi saat itu. Kini, angin perubahan membawa kembali nama Tan Malaka ke permukaan. Buku-bukunya, termasuk Madilog, dicetak ulang dan dibaca oleh ribuan anak muda yang haus akan pemikiran kritis. Penelitian-penelitian baru terus bermunculan, mencoba menyatukan kembali potongan-potongan hidupnya yang berserakan. Generasi baru mulai bertanya, apakah ia benar-benar dihapus? Ataukah kita yang selama ini terlalu malas untuk menggali kebenaran secara utuh? Tan Malaka adalah potret paling jujur tentang kompleksitas revolusi Indonesia. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan dibangun dari idealisme yang geras, perbedaan strategi yang tajam, dan harga yang sangat mahal. Sejarah bukan hanya tentang merayakan mereka yang menang dan memegang tampuk kekuasaan, tetapi juga tentang memberikan tempat bagi mereka yang terlupakan, namun memberikan nyawanya untuk pondasi bangsa ini. Mungkin dengan memahami Tan Malaka, kita baru benar-benar bisa memahami apa artinya menjadi Indonesia yang seutuhnya.